Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung kami dengan mengklik video kali ini dan menonton di video channel kami. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai fisiologi tanaman, ya, yang dimana topik pembahasan fisiologi tanaman kan bermacam-macam, ya. Ada biokimia tanaman, lalu juga ada respon tanaman, juga ada metabolisme tanaman, lalu ada juga fotosintesis, pengangkutan unsur hara. Nah, pada video sebelumnya kan bisa cek mengenai pengangkutan unsur hara ada, dan pada kesempatan kali ini dan di siang kali ini kita akan membahas mengenai fotosintesis dan respirasi. Nah, pembahasan itu perlu kita bahas mengapa tujuannya adalah agar kawan-kawan dan saya sendiri bisa mengetahui bagaimana sih cara tanaman itu melakukan proses pembuatan dan pembongkaran makanan. Karena tanaman ini adalah makhluk hidup yang memang dia tidak bergerak seperti hewan, burung, ayam, ikan dan lain sebagainya, ya. Manusia tidak semacam itu, akan tapi tanaman ini ataupun tumbuhan itu cuma tumbuh di situ saja, tidak ada pergerakan yang signifikan semacam makhluk-makhluk hidup lainnya semacam itu. Jadi mereka memiliki keunikan tersendiri, ya, di mana tanaman itu sendiri bisa melakukan proses pembuatan makanan dan pembongkaran makanan. Nah, dengan mengetahui proses pembuatan makanan itu nantinya kita bisa memodifikasi, ya, bagaimana teknik yang kita pergunakan, ya, agar tanaman itu bisa cepat berbunga ataupun nanti masa panennya diperlama, ya, ataupun memperlambat pembungaan dan lain sebagainya. Yang jelas pasti ada tujuannya yang akan kita menjadi target lah semacam itu. Nah, saya ambil contoh tanaman cabai. Nah, secara mendasar secara umum tanaman itu entah tanaman cabai ataupun padi dan lain sebagainya itu melakukan pembuatan makanan yang disebut namanya fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri mereka lakukan dengan cara memanfaatkan air, yang dimana air ini tidak hanya sekedar air, akan tapi juga di dalam air tersebut pasti mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, ditambah dengan karbon dioksida di lapangan, ya, di lingkungan sekitar tanaman tersebut diserap, lalu juga nanti kedua bahan tersebut diarahkan menuju ke daun, ya. Daun itu adalah alat memasaknya tanaman, ya. Jadi sebaik mungkin, ya, daun itu bisa terkena cahaya, ya, secara optimal. Lalu ketika di daun mereka memasak, ya, membuat tanaman memasak makanan, ditambah dari air, karbon dioksida, lalu ditambah klorofil yang ada pada tanaman plus cahaya, itu nanti mereka akan membentuk sebuah makanan, ya, berupa gula ataupun karbohidrat, lalu juga energi bagi si tanaman tersebut semacam itu. Nah, dan biasanya di tanaman tersebut ada proses namanya transpirasi, ya, saat proses melakukan fotosintesis, ya, dari bahan baku air dan bahan baku air yang dimana diserap oleh akar lalu dibawa ke ini, biasanya dibarengi dengan proses transpirasi, kan kawan, biasanya semacam itu. Lalu ketika mereka bisa mengumpulkan tersebut melakukan proses fotosintesis, selanjutnya mereka akan melakukan proses namanya pembongkaran makanan atau respirasi. Nah, jadi kalau biasanya fotosintesis itu dilakukan pada saat cahaya ada ataupun siang hari. Nah, kalau respirasi ini sebaliknya dilakukan ketika cahaya tidak ada ataupun malam hari, yang dimana tanaman tersebut membongkar makanannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semacam itu, ya, kebutuhan dari hidup si tanaman tersebut. Jadi ibarat kalau kita makhluk hidup, kan,
kita manusia pastinya makan. Nah, makanannya ini kan pasti untuk memenuhi agar tubuhnya tidak lemes atau juga tubuhnya itu bisa kuat ya, sehat, bugar. Nah, itu tanaman kalau kita itu istilahnya makan ya ketika lapar, tapi kalau tanaman ketika malam hari kan kawan. Ya bedanya di situ. Jadi tanaman di malam hari membongkar makanan yang sudah dibuatnya. Seperti mereka kan menghasilkan dalam proses respirasi mereka menghasilkan pembongkaran. Nah, pembongkaran itu sebenarnya yang dibongkar adalah karbohidrat yang dibutuhkan untuk untuk makanan, untuk kebutuhan hidupnya itu biasanya karbohidrat hasil proses pemasakannya sendiri dan oksigen ya. Jadi kalau fotosintesis tadi itu menghasilkan karbohidrat, oksigen. Nah, kalau respirasi itu sebaliknya ya, membutuhkan karbohidrat dan oksigen dan energi tadi ya kan. Nah, energi itulah yang nantinya serta karbohidrat, oksigen itulah yang nantinya dipergunakan tanaman untuk dilakukan proses pertumbuhan dan perkembangbiakan semacam itu. Nah, jadi fotosintesis lalu respirasi ya, tahapannya cuma kayak gitu. Dia tanaman ini dia membuat makanan lalu membongkar makanannya untuk tumbuh dan berkembang semacam itu. Nah, lalu yang perlu diperhatikan para petani ini salah satunya adalah kawan-kawan perlu memperhatikan kebutuhan ya, tujuan dari para petani membudidayakan tanaman. Nah, dengan kita mengetahui tujuannya, nanti kawan-kawan ya bisa melakukan proses modifikasi teknik budidaya yang kaitannya dengan fotosintesis dan namanya respirasi ya, kaitannya semacam itu. Mengapa kok perlu dimodifikasi ataupun dimodifikasi ya untuk teknik budidayanya tersebut? Tujuannya adalah biar kawan-kawan nantinya bisa mengoptimalkan tanamannya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, sehingga tujuannya kita memperoleh keuntungan sesuai dengan hasil yang diperoleh sesuai kebutuhan pasar. Nah, semacam itu. Nah, salah satu contoh praktik di lapangan dengan kita mengetahui proses namanya fotosintesis dan respirasi adalah yaitu melakukan perempelan pada tanaman cabai. Nah, tanaman cabai itu kan terkadang ada yang namanya perempelan. Ya, perempelan entah cabang entah daun. Semacam itu. Biasanya di cabai itu ya dilakukan perempelan tujuannya adalah untuk menfokuskan unsur hara yang dibuat oleh tanaman agar sesuai kepada hasil yang diperolehnya. Dalam artian gini, di praktek di lapangan itu tanaman kan dirempel antara cabang juga tunas air juga daun ya, yang dimana itu terkadang petani merempel itu tujuannya untuk unsur haranya agar fokus pada proses pembentukan buah semacam itu. Nah, dengannya dirempel semacam itu, maka kebutuhan akan makanan yang dibutuhkan untuk menghidupi tanaman tersebut itu kan semakin sedikit. Nah, otomatis dengan cara semacam itu harapannya tanaman biasanya menghasilkan buah yang jauh lebih banyak dan lebih optimal. Nah, di lapangan itu kan terkadang kan bisa melihat ada yang tanamannya rimbun tapi buahnya sedikit, ada yang tanamannya tidak terlalu rimbun tapi buahnya banyak. Nah, itu salah satu caranya yaitu adalah dengan
melakukan perempelan ya, yang tujuannya nanti saat pembongkaran makanannya itu bisa terfokus untuk pembentukan buah dan bunga semacam itu kan kawan. Dan di sisi lain juga perempelan juga itu agar mengurangi namanya pembongkaran yang lebih awal ya. Yang saya maksudkan adalah terkadang ada tanaman cabai yang dimana itu kan daunnya saling bertumbukan. Nah, daun yang saling bertumbukan tidak terkena sinar matahari, maka akan melakukan proses namanya respirasi. Nah, itu biasanya ketika mereka membuat makanan juga mereka melakukan respirasi ya, atau pembongkaran makanan. Nah, itu menjadikan tanaman itu banyak energi ataupun hasil pembuatan makanan itu terbuang secara sia-sia. Karena apa? Karena yaitu pembongkarannya terlalu cepat dan tidak sesuai dengan pembongkaran pada waktu malam hari, sehingga nanti kebutuhan makanannya jauh lebih banyak. Nah, kebutuhan makanan yang lebih banyak inilah yang mengakibatkan tanaman itu kurang optimal dalam proses pembentukan buah ataupun bunga. Nah, kurang lebih semacam itu ya kan kawan, praktek di lapangan ketika kita membahas fotosintesis dan respirasi atau pembongkaran makanan, yang dimana kaitannya dengan proses pertanian. Dan masih banyak lagi ya kan kawan yang bisa dimodifikasi dalam teknik budidaya dengan tujuan mengoptimalkan hasil budidaya. Dan saya beri contoh satu kali lagi mengenai tanaman ya, yang dimana itu ada tanaman krisan ya kan kawan, yang itu pencahayaannya tidak cukup cerah sekali, yang tujuannya adalah agar tanaman tersebut tanamannya pertumbuhannya jauh lebih tinggi, dan yang jelas itu bunganya jauh lebih besar, hanya terfokus pada satu bunga. Nah, itu biasanya dilakukan oleh para petani krisan, tujuannya agar membentuk tanaman yang berbunga yang fisiknya sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Kalau kita menggunakan tanaman krisan yang dimana kecil-kecil ya kan kawan, kecil-kecil tidak bisa tinggi-tinggi. Nah, itu salah satu permasalahannya adalah mengenai cahayanya kan kawan. Nah, itu sepengalaman kami dan sepengetahuan kami dalam mempelajari pertanian kurang lebih kayak gitu ya. Intinya dengan kita tahu fotosintesis, kita tahu pembongkaran kan bisa memodifikasinya lah ya, bagaimana caranya bisa cari-cari di internet ya, dipelajari lagi dan sharing kepada para petani agar kita lebih bisa mengoptimalkan hasil dari proses budidaya tanaman tersebut. Oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.